kita tahu bahwa salah satu aplikasi dari integral itu adalah apa, ya? Nah, salah satu aplikasi dari integral itu adalah mencari luas daerah di bawah kurva, ya. Nah, ini jelas terlihat ya karena latar belakang kemunculan dari integral ini kan adalah untuk menyelesaikan permasalahan luas daerah di bawah kurva. Oke, ya. Nah, jadi yang pertama ya, nah misalkan ini kita diminta untuk mencari luas daerah tertutup di kuadran pertama ya. Oke, di kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah 3, yaitu garis yang bawah ini ya, Y sama X kuadrat tambah 3 dan Y sama dengan min X kuadrat tambah 21. Oke, itu adalah garis yang di atas ini ya. Nah, setelah sumbu Y ya, berarti sumbu Y ya yang ini ya. Nah, ini kebetulan di gambar grafiknya tuh udah diberikan ya. Nah, kadang di soal itu nggak diberikan ya si gambar, grafiknya ya, jadi kita mesti gambarkan sendiri ya. Nah, tentunya kalau kita melihat bentuk yang melengkung seperti ini, itu untuk mencari luasnya agak sulit ya. Nah, oleh karena itu kita akan apain? Ya, nah oleh karena itu ya, kita akan coba membaginya menjadi beberapa bagian-bagian kecil ya. Nah, ini katakanlah mem saya membaginya ya, menjadi satu persegi kecil gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau ini saya ambil nanti di sembarang apa ya, di sembarang X nih. Oke. Nah, oke. Nah, jadi sekarang saya sudah membaginya menjadi satu daerah kecil seperti ini ya. Nah, tentu kalau daerah kecil ini kan dia bentuknya hanya persegi nih. Nah, kalau persegi itu ya kita bisa, mencari luasnya itu dengan mudah ya. Nah, oleh karena itu, ini di gambar persegi ini kita coba keluarkan terlebih dahulu. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan lebarnya itu nanti adalah delta X ya. Jadi lebar dari persegi ini nanti kita sebut dia sebagai delta X. Sedangkan bagian panjangnya ini itu adalah apa ya? Nah, bagian dari si panjangnya ini ya. Nah, itu tidak lain adalah ya. Nah, ini berarti adalah apa? Garis yang atas dikurangi dengan garis yang bawah kan? Nah, garis yang atas ini kan adalah apa? Oke, garis yang atas ini adalah minus X kuadrat tambah 21. Dikurangi dengan, nah garis yang bawah ini adalah apa? Garis yang bawah ini adalah X kuadrat tambah 3. Oke, ya. Nah, nanti ini kurangi X kuadrat tambah 3. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa nanti nilainya adalah apa? Ya, nih min X kuadrat kurang X kuadrat dia jadi min 2 X kuadrat ya. Nah, ini 21 kurang 3 itu nanti jadinya adalah plus 18. Nah, tentunya kalau untuk satu daerah ini doang ya kita bisa mencari si luasannya itu dengan mudah, yaitu luasnya adalah panjang kalikan nanti dengan lebar ya, yaitu panjangnya adalah ini minus 2 X kuadrat ditambah 18 dikali nanti dengan delta X. Nah, ini adalah luas untuk yang satu petak kecil ini. Ya. Tentu yang di sini yang kita inginkan itu ya gak cuma satu petak kecil ini kan ya. Yang kita inginkan adalah kita mau menjumlahkan petak kecil ini dari ujung sini sampai ke ujung sini. Ya. Nah, kita tahu kan ini mereka ketemunya nanti di mana? Mereka ketemunya nanti adalah di X sama dengan 3 ya. Berarti kita akan jumlahin ya, dia dari ujung sini itu berarti ketika X-nya 0. Sampai nanti di ujung sini itu adalah ketika nanti X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, untuk menjumlahkannya bagaimana ya? Nah, untuk menjumlahkannya, kita akan menggunakan integral. Oke, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa A ini akan sama dengan, nah ini kita akan, ini saya tulis di bawah saja ya. Nah, ini A adalah integral dari, nah ini mulai dari X-nya 0 ya. Dan berakhir kita mau jumlahin sampai di ujung sini ya, yaitu di X sama dengan 3. Oke, ya. Dari fungsinya apa? Ya, fungsinya ini. Ya, dari si delta A ini, yaitu
minus 2 X kuadrat ditambah 18 dx ya. Delta X-nya nanti dia berubah jadi dx ya. Nah, nanti ini kalau cuma ditanya bentuk integralnya saja ya, ya bisa langsung kita jawab nanti si fx-nya ini adalah minus 2 X kuadrat ditambah dengan 18 ya, serta nanti ini batasan B-nya ini adalah 0 sampai ke 3 ya. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung luasnya bagaimana? Nah, luasnya berarti tinggal ini adalah apa? Oke, nah X kuadrat diintegralin dia kan jadi X pangkat 3 kali 1/3 ya. Berarti minus 2/3 X pangkat 3 ditambah 18 diintegral dia jadi 18X ya. Nah, ini batasan 0 sampai 3. Nah, sehingga ini tinggal kita masukin ya batas atas kurang batas bawah. Nah, dapatnya apa ya? Nah, 3 pangkat 3 kan 27 ya. Jadi min 2/3 kali ya 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah nanti dengan 18 kali 3 kurangi dengan batas bawahnya, masukin saja X-nya bernilai 0. Nah, masukin X-nya bernilai 0, maka nanti dia akan menjadi 0. Nah, sehingga ini nanti jadinya adalah apa? Ya, nah ini bisa kita coret jadi 3 pangkat 2 kan? Ya, nah ini 9 kali 2 itu adalah min 18. Min 18 tambah 54 ya. Nah, ini 54 kurang 18 nanti jadinya adalah 36 satuan luas. Oke ya. Nah, jadi ini adalah cara untuk kita mencari si luasnya ya. Nah, jadi idenya integral ya, nah, di keseluruhan aplikasi integral ini, nah idenya itu nanti semua adalah sama saja ya. Nah, jadi langkah pertama adalah apa? Kalau kita langsung melihat secara keseluruhan, pasti akan sulit kita untuk menghitung si luas daerahnya ini. Ya, nah oleh karena itu kita akan potong dia menjadi beberapa bagian-bagian yang kecil. Oke, ya. Nah, dari bagian-bagian kecil ini pasti dia bentuknya udah jauh lebih sederhana ketimbang dia secara keseluruhan kan? Ya, nah setelah dari bagian-bagian kecil ya, kita ambil satu sampel. Nah, kita rumuskan di sampel tersebut ya. Nah, setelah didapat, baru nanti tinggal kita jumlahin dari jumlahin secara keseluruhan ya. Nah, jumlahinnya menggunakan apa? Jumlahinnya itu nanti akan menggunakan integral ya. Nah, nanti di yang apa, di aplikasi apapun itu ya, nah semua nanti akan sama ya si langkah-langkahnya ya. Nah, idenya adalah seperti itu. Oke. Nah, ini satu contoh ya. Nah, contoh yang kedua, kita bisa lihat ini. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, Y sama dengan min X, dan garis Y sama dengan 1. Oke, ya. Nah, berarti ingat bahwa langkah pertama kita adalah apa? Langkah pertama kita adalah kita mesti eee, kita mesti menggambarkan si kurvanya dulu ya. Nah, berarti ini jadinya gimana? Ya, ini saya gambarkan sumbu X, sumbu Y-nya. Oke, nah ini nanti adalah X, ini nanti adalah Y ya. Nah, ini nanti 1, ini nanti 1 ya. Ini nanti seni min 1 ya berarti ya. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan akar X itu bentuknya gimana? Y sama akar X itu bentuknya dia agak melengkung ya. Oke ya. Nah, kira-kira nanti ya kira-kira dia nanti akan seperti ini. Oke ya. Nah, itu nanti adalah garis Y sama dengan akar X. Nah, kemudian kita juga punya apa? Garis Y sama dengan min X. Garis Y sama min X bagaimana? Nah, Y sama dengan min X itu adalah ini. Oke ya. Nah, ini nanti adalah garis Y sama dengan min X ya. Nah,
Dan kemudian ada apa lagi? Garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 itu kan berarti dia cuma garis lurus ini saja ya. Nah, oke. Nah, maka daerah yang mau kita ingin cari luasnya itu adalah daerah apa? Nah, itu adalah daerah yang ketutupan oleh si ketiga garis ini, yaitu daerah yang di tengah-tengah ini. Ya, jadi daerah yang ketutupannya itu adalah daerah apa? Itu yang di tengah-tengah ini ya. Nah, bisa kita ambil ya nanti ini. Oke. Nah, ini jadi sekarang kita akan melakukan partisinya ya. Nah, di partisi itu ya nggak terbatas ya. Ini kalau yang soal sebelumnya tadi kan kita partisinya dia secara vertikal kan ya. Nah, kita nggak terbatas mesti partisi secara vertikal ya. Boleh juga secara horizontal. Nah, ini kapan kita akan pakai yang vertikal, kapan kita akan pakai yang horizontal ya. Nah, jadi kalau kita lihat, akan ini saya gambarkan si satu partisinya ini. Oke. Nah, ini kalau saya tinjau untuk yang daerah sebelah kanan ini, nah, ini batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah garis yang melengkung ini. Sedangkan batas atasnya adalah garis Y sama dengan 1. Ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti ini saya geser dia ke daerah sini, oke, ini saya geser dia ke daerah yang sini, maka ini batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah garis yang lurus ini atau garis Y sama min X. Sedangkan batas atasnya adalah Y sama dengan 1. Nah, artinya kalau kita berbicara di kasus ini, nah kalau kita melakukan partisi secara vertikal, maka kita mesti mengintegralkan sebanyak 2 kali, yaitu dari min 1 sampai 0 ya, yang batas bawahnya adalah garis Y sama min X dan batas atasnya garis Y sama 1. Kemudian kita akan lanjutkan dari 0 sampai 1 ya, yang mana batas bawahnya adalah akar X dan batas atasnya itu adalah si garis Y sama dengan 1 ya. Oke, nah jadi, kalau kita potongnya itu ya atau partisi secara vertikal, kita akan membutuhkan 2 kali integral. Nah, bagaimana, kalau misalkan kita partisinya itu secara horizontal? Nah, kalau secara horizontal kan nanti kira-kira kita akan oke, nah kira-kira kita akan dapati bentuk yang seperti ini ya. Oke ya. Nah, ini mau kita geser dari atas ke bawah, semua apa? Batas kirinya adalah garis ini ya, batas kirinya adalah garis Y sama min X, dan batas kanannya ini nanti adalah garis Y sama dengan akar X. Oke ya, jadi ini kalau kita ambil ya di titik manapun itu ya, nah ini di titik manapun itu ya, dia sama semua ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya, berarti oke ya, nah berarti dalam hal ini kita akan partisinya secara horizontal saja ya, karena dia akan lebih mudah. Oke, nah sekarang ya berarti daerah yang mau kita integralkan kan ada daerah ini nih. Nah, terus ini yang partisi kita adalah seperti ini ya, atau satu sampel kita ya. Tentunya ini kita akan ngambil di sembarang ketinggian Y. Nah, maka di sini ya, oke, nah di sini ya, nih saya keluarkan saja ya si bentuk kotaknya ini. Oke, si partisi kita ya. Nah, yang mana kita tahu bahwa jarak ini berarti tebalnya itu nanti adalah delta Y ya. Nah, kemudian kalau kita partisinya itu secara horizontal, oke, kita partisinya itu secara horizontal ya. Nah, maka fungsi-fungsinya ini kita nggak mau nyatakan dalam bentuk Y sama dengan. Kita mau nyatakannya nanti dalam X sama dengan. Nah, sehingga ini kita bisa tulis dia sebagai apa? X ini akan sama dengan Y kuadrat ya. Nah, sedangkan yang ini dia akan jadi X sama dengan min Y.
Ya, karena kita berpindahnya itu just di sepanjang Y. Oke, ya. Nah, jadi oke ya, ini karena kita mau integralnya itu di sepanjang Y ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan partisi secara horizontal, maka fungsi kita itu mesti dalam X sama dengan ya. Oke, X sama dengan Y gitu ya. Nah, oke, nah sehingga jarak dari sini ke sini itu adalah apa? Nah, jarak dari ini panjangnya ini itu adalah garis yang kanan dikurangi saja dengan garis yang kiri. Nah, garis yang sebelah kanan itu adalah apa? X sama dengan Y kuadrat. Dikurangi garis yang sebelah kiri itu adalah apa? Garis yang sebelah kiri itu adalah X sama dengan min Y. Oke, berarti ini jadinya adalah Y kuadrat dikurangi dengan min Y. Oke, ya, kurangi nanti dengan min Y ya, atau nanti ya ini akan menjadi Y kuadrat tambah nanti dengan Y. Nah, sehingga sekarang ya, nah kalau untuk yang bentuk yang sudah sederhana seperti ini, tentunya mencari untuk mencari si luasnya jadinya mudah ya. Tinggal apa? Nah, tinggal luas itu adalah panjang kali lebar ya, yaitu Y kuadrat tambah Y kalikan nanti dengan delta Y. Y ya, Y kuadrat tambah Y kalikan nanti dengan delta Y ya. Nah, sehingga di sini ya, nah ini adalah luas untuk satu bagian ini. Kan kita mau jumlahin semua dari ujung bawah sini sampai ke ujung sini kan ya. Yaitu kita mau jumlahin dia dari Y sama dengan 0 sampai ke Y sama dengan 1 ya. Nah, maka kita bisa menuliskan bahwa A ini akan sama dengan apa? Integral ya. Nah ini tadi kita mau jumlahin dari 0 sampai 1 ya. Nah, dari si fungsi ini ya, yaitu Y kuadrat tambah Y dy. Oke, ya. Nah, maka dalam hal ini kita akan dapati apa? Nah, ini Y kuadrat diintegralin dia akan jadi apa? Y kuadrat diintegralin dia akan jadi 1/3 Y pangkat 3 ditambah, nah ini Y kalau kita integralin dia nanti jadinya adalah apa? Ya akan jadinya adalah setengah Y kuadrat ya. Nah, dengan ini batasannya adalah dari 0 sampai 1. Sehingga ini tinggal kita masukin batas atas kurang batas bawah, jadinya adalah apa? 1/3 tambah setengah kurangi batas bawahnya tinggal masukin 0 ya. Nah, berarti ini kurangi nanti dengan 0. Sehingga dapati ini 1/3 tambah 1/2 itu adalah apa? 5/6 satuan luas. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita partisinya itu nanti secara vertikal ya, maka nanti kita akan berbicara nanti di fungsinya dalam fungsi X ya. Nah, tapi kalau kita partisinya itu secara horizontal, maka kita akan bikin fungsinya itu dalam Y. Ya, nah itulah yang nanti akan membedakan partisi sumbu S dan sumbu Y ya. Nah, di semua kasus itu ya, nah sebetulnya kita bebas mau partisi sumbu X boleh, mau partisi sumbu Y boleh ya. Nah, tinggal kita pilih saja ya, kira-kira yang mana nih yang paling mudah. Oke. Nah, inilah fungsi pertama ya atau aplikasi pertama dari integral. Aplikasi yang kedua dari integral itu adalah untuk mencari volume benda putar ya. Nah, sebenarnya nanti volume kita bisa bagi jadi dua ya. Yang satu itu nanti adalah volume benda putar, yang satunya lagi itu nanti adalah volume benda padat ya. Nah, nanti bedanya bagaimana? Ya, ini silakan diikutin saja ya. Nah, di sini nah misalkan daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 min X dan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Dengan menggunakan metode, ya ini nanti metode apanya kita lupakan saja dulu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih masing-masing metode itu. Nah, tentukanlah volume benda pejal yang dihasilkan ketika daerah D diputar terhadap sumbu X. Nah, pertama-tama sekarang kita coba kita coba cari si titik potong di antara dua grafik ini dulu.
Ya, nah kalau untuk mencari titik potong, oke, untuk mencari titik potong maka tinggal apa? Y sama dengan Y ya. Nah, yaitu 2 min X itu akan sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, sehingga dapati ini adalah apa? X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Oke, ya. Nah, kemudian oke, ya. Nah, kemudian di sini ya kita bisa tuliskan nanti dia sebagai apa? X min 2 kali nanti dengan X tambah 1 itu akan sama dengan 0. Oke, X min 2 kali X tambah 1 itu akan sama dengan 0. Ya. Nah, oke, yang mana nanti ini kita akan dapati bahwa apa? X-nya nanti sama dengan 2 atau nanti X-nya juga bisa sama dengan min 1 ya. Artinya mereka nanti akan berpotongan di kedua titik ini. Oke, nah jadi sekarang baru kita ya setelah tahu titik potongnya ya. Nah, ini titik potong ini bisa jadi alat bantu kita nanti ya dalam menggambarkan grafiknya ya. Oke. Nah, yang pertama, oke, yang pertama itu adalah apa? Garis Y sama dengan 2 min X ya. Nah, kalau 2 min X ini berarti dia hanya apa? Ya, nah 2 min X itu nanti dia pasti hanya berupa satu garis lurus saja ya. Nah, jadi tinggal langsung kita substitusi nih. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya 0, Y-nya nanti adalah 2. Oke ya. Nah, kemudian ketika Y-nya yang 0, X-nya yang sama dengan 2. Oke, ini nanti 1, ini nanti 2 ya. Nah, ini juga nanti ini kita akan tinggal ditarik satu garis ya, karena kan dia cuma persamaan garis linier saja ya. Nah, ini adalah yang pertama. Oke, ya, yaitu garis Y sama dengan 2 min X. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat ya. Nah, ini masukin X-nya 0, dia akan jadi Y-nya sama dengan 4 ya. Oke, nah kemudian kalau ini ketika X-nya 0 ya, Y-nya kan sama dengan 4 ya. Nah, kemudian ketika si Y-nya yang sama dengan 0 berarti X-nya bisa berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya bisa 2, bisa minus 2 ya. Jadi bisa di sini, nanti bisa juga di sini. Oke ya, nah ini tinggal kita bikin aja ya ini karena dia persamaan kuadrat, jadi kita bikin aja si garisnya agak melengkung gitu. Ya, jadi tinggal kita bikin saja ya, nanti si garisnya ini agak melengkung gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah si garis Y sama dengan 4 min X kuadrat. Oke ya. Nah, berarti daerah yang mau kita putar itu adalah daerah mana ya? Nah, daerah D-nya itu adalah daerah yang ketutupan oleh si kedua kurva ini, yaitu daerah yang di tengah-tengah. Ya, nah ini kan dia ketutupan oleh ini, ketutupan juga oleh ini ya. Nah, inilah daerah yang nantinya mau kita putar. Nah, sekarang tinggal kita partisi saja ya. Nah, ini juga sama ya, kita boleh partisi terhadap sumbu X ataupun nanti kita boleh partisi dia terhadap sumbu Y ya. Nah, ini kalau ini sepertinya dia akan lebih mudah kalau kita partisi terhadap sumbu X ya. Nah, berarti di sini kalau kita misalkan nih kita ambil partisi terhadap sumbu X saja dulu ya. Kita coba lihat. Oke. Ya, nah ini berarti kan adalah si bentuk partisi kita ya.
Oke. Ya, tentunya ini kita mesti bikin agak kecil gitu ya. Nah, kira-kira ini kalau kita lihat ya, nah ini adalah satu bentuk ini kan ya. Nah, ini yang nantinya mau kita putar. Putarnya itu jadi ya idenya sama seperti tadi ya, kalau kita langsung ambil keseluruhan ini putar pasti kita akan bingung bentuknya gimana gitu ya. Nah, oleh karena itu kita hanya akan ngambil satu bagian kecil ini saja yang akan kita putar. Oke ya. Nah, ini kan kita mau putarnya dia terhadap apa? Kita mau putarnya nanti dia terhadap sumbu X ya. Nah, maka kita akan ngambil, bayangin ya si partisi kecil ini yang kita putar. Oke ya, bayangin nanti si partisi ini ya kita putar. Nanti dia terhadap ini satu sumbu X ya. Nah, maka kita akan dapati kira-kira bentuknya gimana ya. Nah, di sini oke ya. Nah, katakanlah nanti di apa si sumbu X-nya itu adalah garis ini nih. Oke, ini adalah si sumbu X-nya ya. Nah, jadi bayangkan ya ini bakal kita putar ya, bayangkan nanti dia bakal meninggalkan jejak gitu ya. Nah, kira-kira kita akan dapati bentuk yang seperti apa ya. Nah, ini kira-kira nanti kita akan oke, kita akan mendapati ya bentuk yang nanti kira-kiranya dia akan seperti ini ya. Nah, ini nanti adalah cerminannya. Habis itu ya. Oke, jadi di apa ya, di bagian aplikasi integral ini ya, nah yang paling penting itu adalah jangan malas menggambar ya. Nah, kalau kita gambar nanti kita baru bisa kebayang kira-kira bentuknya itu akan seperti apa. Mhm. Nah, oke, nah ini kita akan dapati bentuk yang kira-kira akan, seperti ini. Oke ya. Nah, dia semacam, suatu cincin gitu ya. Oke ya, bisa kita katakan dia suatu bukan suatu cincin ya. Nah, ini, semat ya ini, semacam koin ya, tapi tengahnya dibolongin gitu. Oke ya, ini dia kayak koin tapi dia tengahnya bolong. Oke, nah artinya di sini ya, kalau dia cuma semacam koin yang tengahnya bolong, maka untuk hitung volume ini tentu akan mudah ya. Tinggal apa? Tinggal kita ambil volume cincin yang besar dikurangi dengan volume si bolongannya saja kan, ya. Volume cincin yang besar dikurangi nanti dengan si volume bolongannya saja, ya. Nah, sehingga di sini ya, kan kita udah tahu bahwa, nah ini karena kita partisinya ini kan kita tadi ambil di sembarang X nih, oke, ya. Nah, maka kalau kita ambil partisinya itu secara vertikal, pasti nanti ini adalah delta X-nya, ya. Nah, kemudian ini jari-jari bolongannya apa? Jari-jari bolongannya itu kan berarti jarak dari sini ke sini kan ya? Oke, yang namanya jari-jari bolongannya itu kan berarti yang ini kan, yang kosong ini kan ya? Jarak dari sini ke sini. Nah, itu adalah apa? Nah, itu adalah mengikuti garis yang bawah ini, yaitu Y sama dengan 2 min X. Oke, berarti jarak dari ini yang bolongannya ini ya, sampai sumbu putarnya itu adalah 2 min X ya. Nah, sedangkan ini jari-jari totalnya itu adalah apa? Oke, nah jari-jari totalnya itu kan berarti kita ngambil dari ini ya. Nah, dari garis yang paling atas ya. Nah, sampai ke sumbu putarnya kan. Ya. Nah, ini berarti dia akan mengikuti garis lengkung ini. Yang mana itu tidak lain adalah si Y sama dengan 4 min
X kuadrat. Oke, 4 min X kuadrat ya. Nah, sehingga di sini ya, oke, nah sehingga nanti, di sini kita bisa menuliskannya bahwa nanti, kalau untuk satu bentuk yang sederhana ini ya gampang ya, tinggal kita pakai volume silinder saja ya. Nah, yaitu pi kali jari-jarinya adalah apa? Ya, jari-jari yang besar itu adalah 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat dikuadratin ya, kali ketinggiannya atau ketebalannya itu adalah delta X ya. Nah, dikurangi nanti dengan yang kecilnya ini berarti adalah apa? Yang kecilnya ini adalah pi dikali 2 min X kuadrat dikali nanti dengan delta X ya. Nah, ini nanti akan dapati apa? Pi dikalikan ya. Nah, ini tinggal kita bongkar dia. Jadinya adalah 16 ya, kurangi 8 X kuadrat tambah nanti X pangkat 4 kurangi. Nah, ini kalau kita bongkar dia nanti akan jadi ya, ini karena sama-sama punya pi sama delta X jadi kita tarik keluar saja ya. Nah, kurangi nanti dengan ini 4 minus 4X ditambah nanti X kuadrat. Oke, nah sehingga kita bisa tuliskan nanti ya akan menjadi apa? Ya, nah ini 16 kurangi nanti dengan 4 itu adalah, nah ini mungkin baiknya kita susun mulai dari yang pangkat tertinggi aja ya. Nah, X pangkat 4 ya, habis itu ini min 8X kuadrat kurang X kuadrat berarti jadinya apa? Ini nanti jadinya adalah minus 9X kuadrat. Ya, habis itu yang X ini min ketemu min dia jadi plus 4X ya. Nah, ini 16 dikurangi nanti dengan 4 jadinya apa? Nah, 16 kurang 4 itu nanti dia jadinya adalah 12. Kali nanti dengan delta X. Oke, ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin saja kan, ya. Ini kan tadi dia titik potongnya adalah di X sama dengan min 1 ya. Sama nanti, ya jadi ini di X sama dengan min 1 ya, sama nanti ini di 2 kan ya. Oke, nah berarti di sini ya, nah ini kan kita udah dapati satu bagian ini nih, ya. Nah, sekarang tinggal kita mau jumlahin dari X mana? Dari X yang sini sampai ke nanti X yang di ujung sini kan? Ya, berarti kita akan jumlahin dari X-nya min 1 sampai nanti ke X-nya 2 ya. Nah, untuk jumlahinnya bagaimana? Jumlahinnya kita akan gunakan integral ya, yaitu integral dari ini min 1 sampai 2 dari pi kali nanti dengan X pangkat 4 kurangi 9X kuadrat tambah 4X tambah 12 dx ya. Nah, inilah nanti si volume benda putarnya ya. Jadi kalau kita putar si area ini terhadap sumbu X, maka nanti kita akan dapati ya kira-kira volumenya adalah seperti ini ya. Nah, di sini itu kita cuma diminta untuk tentukan si bentuk integralnya saja ya, tanpa perlu menghitungnya. Oke, nah itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini kan dia bentuknya kayak apa? Bentuknya itu dia semacam cakram gitu kan? Ya, nah kalau bentuknya yang semacam cakram seperti ini, kita sebutnya adalah apa? Ya, nah ini bentuk yang semacam cakram ini kita sebutnya adalah metode cakramnya atau ya dia kadang disebut juga metode cincin ya. Oke, ya karena dia bentuknya kayak cincin gitu juga ya. Jadi ini kita sebutnya dia bisa sebagai metode cincin juga. Oke, ya. Nah, ini kalau kita putar dia terhadap sumbu X ya. Nah, kalau untuk kasus ini putar terhadap sumbu Y agak sulit ya. Nah, kita mesti potong satu bagian ini dulu ya, baru lebih mudah ya. Nah, ya mungkin kita boleh coba ya. Nah, jadi ini kalau kita potong terhadap jadi jawaban untuk soal ini kan cuma sampai sini ya. Nah, ini saya kasih sedikit tambahan ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, tapi kita sudah tidak ambil keseluruhan grafik ini ya. Nah, ini katakanlah nanti ada tambahan dia dibatasin lagi oleh si oke, dibatasin juga nanti oleh si sumbu Y ya. Nah, sehingga yang kita ambil itu hanyalah yang mana? Nah, yang kita ambil itu hanyalah nanti yang daerah sini saja gitu. Oke ya. Nah, ini udah soal lain lagi lah ya. Nah,
Jadi ini nanti dibatasin lagi oleh si sumbu Y-nya ya. Nah, sehingga yang kita ambil itu ya berarti yang ketutupan oleh ketiga-tiganya itu kan hanyalah si daerah yang ini ya. Nah, atau ya kita bilang aja jadi kuadran satu ya. Oke, nah sekarang kita mau coba putar dia nanti terhadap sumbu Y ya. Jadi kita ambil yang di kuadran satu, habis itu kita mau coba putar dia terhadap sumbu Y ya. Nah, maka di sini yang kita dapati nanti bentuknya seperti apa? Oke ya. Nah, jadi bayangkan lagi seperti tadi ya. Nah, ini ya si bentuknya ini. Nah, sekarang ini kita akan putar dia terhadap sumbu Y ya. Jadi katakanlah nanti ini di sini gitu kan ya. Oke. Ya. Nah, ini oke katakanlah nanti eh garis ini ya yang akan menjadi si sumbu Y-nya. Oke, garis ini yang nanti akan menjadi si sumbu Y-nya ya. Ini ada baiknya, mungkin ini saya geser sedikit lagi ke sini ya. Oke, ya. Nah, maka nanti gambar yang apa, jadi kalau oke oke. Nah, bayangkan ya, ini kita putar dia terhadap si sumbu Y ini ya. Nah, bayangkan nanti dia akan meninggalkan. Jadi, si satu part ini ya, kalau kita putar ya, bayangkan nanti dia akan meninggalkan jejak gitu. Ya. Nah, kira-kira kita akan dapati bentuk yang seperti apa ya. Nah, kita akan mendapati bentuk yang nanti kira-kira seperti ini. Nih lagi-lagi saya ingatkan ya, nih jangan malas menggambar ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti biar lebih kebayang ya, nanti si bentuknya itu bakal seperti apa. Oke ya, nah nanti dia kira-kira seperti ini bentuknya ya. Oke ya, ini dia semacam kayak kertas kita gulung gitu ya. Oke ya, jadi kalau satu benda ini ya bayangin nanti kita putar gitu ya. Nah, dia meninggalkan jejak gitu ya. Nah, dia kan nanti seperti kertas yang kita gulung ya. Nah, dengan kita udah tahu jarak ke sumbu putarnya adalah apa? Nah, ini jarak ke sumbu putarnya itu adalah bernilai X. Oke, jadi jarak dari sini ke sini itu nanti dia bernilai X ya. Nah, dan ini kita tahu bahwa ini lebar apa si tebalnya itu delta X ya. Kemudian nanti ini tingginya adalah apa? Nah, tingginya ini berarti adalah garis yang atas dikurangi nanti dengan garis yang bawah ini kan ya? Ya, garis yang atas itu adalah 4 min X kuadrat. Kurangi nanti dengan garis yang bawah itu adalah 2 min X. Ya, nanti ini akan didapati ya. 2 4 min 2 ya jadi 2 ya. Min ketemu min X dia jadi plus X ya. Min X kuadrat. Nah, sekarang oke. Oke, ya. Nah, sekarang ini ya, kalau kita buka bentuknya ini, dia nanti jadinya seperti apa? Ya, bayangkan ini kan kertas yang seperti kertas yang kita gulung nih, ya. Nah, kemudian tinggal kita buka nih, ya. Nah, kalau kita buka nanti dia jadinya apa? Oke, ya. Nah, kalau kita buka nanti dia jadinya adalah bentuk
Ya dia semacam apa, ya kayak kertas aja gitu kan ya. Ya yaitu nanti dia bentuknya adalah balok. Oke, oke ya nanti ini bentuknya adalah balok ya. Nah dengan ini kita sudah tahu ya bahwa ini panjangnya adalah apa? Ini adalah delta X ya. Sedangkan ini tingginya adalah apa? Tingginya yang ini tadi yaitu 2 plus X min X kuadrat ya. Dan ini kita tahu bahwa jarak dia sampai ke sumbu putar itu adalah apa? Jarak partisi sampai ke sumbu putar itu kan adalah X ya. Oke, berarti jarak dari sini sampai ke sini ya, ini adalah X ya. Nah, maka panjang ini itu adalah apa? Panjang ini itu berarti ya tidak lain adalah si kelilingnya. Oke, ya kelilingnya yaitu 2 pi X ya. Nah, maka untuk satu bentuk ini saja ya. Oke, kalau untuk yang satu bentuk ini ya dengan mudah kita dapat menghitung si volumenya kan, yaitu apa? Nah, volumenya adalah nah tinggal panjang kali lebar kali tinggi ya, yaitu 2 pi X kali nanti dengan nih min X kuadrat tambah ya tahu ya, ini kita balik saja ya, 2 plus X min X kuadrat kali delta X ya. Nah, itu adalah volume satu bagian ini yang kita putar terhadap sumbu Y. Tentunya kita mau kan jumlahin dari ujung sini sampai ke ujung sini kan? Ya, yaitu kita mau dari si X-nya sama dengan 0, mau kita jumlahin sampai X sama dengan 2. Nah, jumlahinnya dengan apa? Jumlahinnya itu dan nanti dengan menggunakan integral. Oke ya, yaitu integral dari 0 sampai 2 dari 2 pi X kalikan nanti dengan ini 2 plus X min X kuadrat dx. Oke ya. Nah, itulah nanti si volume benda putarnya ya. Nah, kalau kita lihat ini, oke ya, kalau kita lihat ya si bentuk ini dia kan menyerupai apa? Bentuk kulit tabung kan? Ya. Nah, karena dia menyerupai bentuk kulit tabung ya, makanya kita sebut nanti ini adalah apa? Metode kulit tabung. Oke ya, nanti itu adalah metode kulit tabung ya. Nah, jadi ya kita dari gambar itu ya kita udah bisa terlihat ya. Nah, kira-kira kita sedang menggunakan metode yang mana gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi yang kedua ya, yaitu untuk mencari si volume benda putar ya. Nah, di sini juga kita putarnya itu ya gak mesti terhadap sumbu X atau sumbu Y doang ya. Nah, bisa terhadap apapun. Oke ya. Nah, misalkan nih ya, nah ini, dikatakan daerah D itu adalah daerah yang dibatasi oleh si kurva Y sama dengan X kali X min 2 dan sumbu X ya. Berarti ini daerah yang bawah ini nih. Oke ya, daerah yang bawah ini ya. Nah, ini ya, nah katanya sekarang dia mau putarnya terhadap garis Y sama dengan 1. Oke ya, terhadap garis Y sama dengan 1 ya. Nah, garis Y sama dengan 1 itu yang mana ya? Garis Y sama 1 itu ya berarti adalah ini. Nah, kira-kira seperti inilah. Oke, jadi kita mau putarnya nanti terhadap garis ini ya, Y sama dengan 1 ya. Nah, jadi idenya sama saja. Oke, ya, idenya sama saja ya. Nah, pertama-tama kita akan partisi dulu satu bagian. Hmm, oke ya. Nah, jadi pertama kita akan partisi dulu satu bagiannya. Oke ya. Nah, kemudian
bagian ini ya. Oke ya, nah bagian ini ya, nah ini kita bayangkan kita akan putar dia terhadap si garis Y sama dengan satu ini, ya. Nah maka kita akan dapati bentuk yang bagaimana? Oke, nah ini kalau kita gambarkan ya, nah ini kita kira-kira akan dapati, oke ya, nah ini katakanlah nanti si sumbu putarnya itu adalah yang ini ya. Oke, jadi ini nanti adalah sumbu putarnya, berarti itu adalah garis, ya, garis Y sama dengan satu ya. Oke. Nah, jadi ini kalau kita putar kira-kira kita akan dapati bentuk yang seperti apa? Oke ya. Nah, maka di sini kita kira-kira akan mendapati ya, ini nanti ya, nanti ini kita akan dapati bentuknya itu ya. Ini nanti ini tinggal kita perpanjang dia, ya kita perbesar dikit lah ya. Oke ya, nanti ini kita akan dapati bentuk yang ya kira-kira nanti akan seperti ini ya. Oke ya, nah, ini gambar ini lebih bagus ya. Nah, sehingga ya, nah di sini kita sudah tahu ya, eee, nah jadi ini berarti kan dia bentuknya ya kayak yang tadi kan, yaitu yang bentuk apa, silinder tapi tengahnya bolong gitu ya, atau ini ya kita sebut dia sebagai bentuk yang, cincin ya, metode cincin tadi ya. Nah, maka dalam hal ini oke, nah ini nanti tinggal kita hitung apa, volume yang besar kurangi nanti dengan volume yang kecil ya. Nah, volume yang besar apa? Oke. Nah, volume yang besar itu kan berarti jarak dari sini sampai yang ujung sini kan? Ya, nah itu tidak lain kalau kita lihat di gambar ini, itu adalah jarak dari sini sampai ke ujung sini. Ya, jarak dari ini sampai ke garis yang lengkung ini. Nah, itu adalah apa? Jarak dari sini sampai garis lengkung ini berarti itu adalah satu dikurangi dengan garis lengkung ini. Ya, yaitu satu dikurangi nanti dengan, nah ini X kali ini ya, berarti dikurangi nanti dengan X kuadrat min 2 ya. Dapat ini adalah 3 min X kuadrat. Oke, ya. Nah, kemudian untuk yang bolongannya, bolongannya kan berarti yang ini kan ya? Oke, ya. Maka untuk bolongannya itu nanti adalah yang ini kan? Oke, nah ini jarak dari sini ke sini itu tidak lain adalah apa? Dari sini ke sini itu tidak lain adalah satu. Oke ya. Nah, ini ya dari ini ke sini kan berarti itu adalah satu kurang nol ya, maka nanti dia jadinya adalah satu. Ya. Nah, maka kita bisa lihat ya, nah ini berarti dengan mudah kita bisa tuliskan apa? Bahwa volumenya ini akan sama dengan apa? Pi kali ya. Nah, yang jari-jarinya besar yaitu ini pi dikali nanti dengan 3
min X kuadrat dikuadratkan kali delta X dikurangi nanti ini Pi kali ya. Nah, jari-jari yang bolongannya yaitu 1 ya. 1 kuadrat kali delta X ya. Nah, ini bisa kita bongkar. Nanti dia menjadi ya. Nah, ini Pi kita tarik keluar. Nanti ini dia jadinya adalah apa? Min X kuadrat tambah 3. 3 kuadrat dikurangi nanti dengan 1 kali delta X ya. Nah, jadi kalau kita mau cocokin ke bentuk yang ini, berarti kita akan dapati bahwa, ini kita tuliskan dulu si volume totalnya ya. Nah, ini delta V ini kan adalah volume untuk satu bagian ini. Nah, kalau kita bicara volume total, berarti kan tinggal kita integralkan ya. Oke ya, kita akan jumlahin ini dari mana ke mana? Kita akan jumlahin dari ujung sini sampai ke ujung sini ya. Nah, ingat yang kita jumlahin itu adalah daerah yang dihasil. Oke ya, yang kita jumlahin itu adalah semua daerah yang dihasilnya ya, yaitu nanti dari ujung sini sampai ke ujung sini ya, yaitu dari 0 sampai 2. Nah, ini Pi konstanta kita boleh tarik keluar, dia jadi min X kuadrat tambah 3 kuadrat kurangi 1 dx. Oke, ya, maka kalau kita cocokin ke bentuk yang ini, maka, ya ini ganti ya, dia bukan Z ya, tapi harusnya ini adalah X ya. Ini ya. Nah, jadi kalau kita ganti, maka kita akan dapati bahwa di sini nilai A-nya adalah apa? A-nya adalah -1, kemudian di sini kan nggak ada yang X kan. B-nya itu nanti adalah 0, dan C-nya nanti ini adalah apa? C-nya itu nanti adalah 3 ya. Nah, sehingga kita akan dapati A plus B plus C itu nanti akan menjadi -1 tambah 0 tambah 3 itu nanti adalah 2. Oke ya. Nah, itu kalau kita putar dia terhadap garis Y sama dengan 1. Ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini ingat ya, ini kan selalu kita ambil tadi di ya, ini selalu kita ambil dia di sembarang X ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kita mau putar dia terhadap apa? Kita mau putar dia terhadap garis X sama dengan 3. Nah, garis X sama dengan 3 yang mana? Nah, garis X sama dengan 3 ya nanti kira-kira di sinilah. Ya, kira-kira nanti ya seperti inilah ya. Oke, ini adalah si X sama dengan 3 ya. Nah, ini tinggal kita putar terhadap si sumbu ini. Oke ya. Nah, maka jadinya adalah apa? Ya, nah sama kayak tadi, kita akan ngambil dulu ya si eh, partisinya. Oke. Nah, ini berarti garis ya, yang ini yang nanti akan menjadi garis X sama dengan 3-nya ya. Oke, nah ini kita akan putar ya terhadap ini ya. Nah, nanti kira-kira bentuknya bagaimana ya. Nah, nanti ini kira-kira bentuknya adalah oke ya. Nah, ini bayangin ya dia muter habis itu nanti dia meninggalkan jejak gitu ya. Nah, maka kita akan dapati bentuknya kira-kira nanti adalah ini.
Oke ya, nanti kira-kira akan, bentuknya adalah seperti ini ya. Oke ya, ini yang tadi mirip seperti yang kertas digulung. Oke. Nah, dengan apa? Kita udah tahu bahwa jarak dari sini ke sini itu adalah apa? Ini kayaknya perlu kita agak geser dikit. Ini jarak dari sini ke sini itu adalah si panjang ini kan ya? Ya, panjang ini ya. Berarti itu adalah garis yang atas yaitu 0 kurangi garis yang bawah ya. Yaitu 0 dikurangi nanti dengan X kuadrat min 2X. Oke, oke ya, X kuadrat min 2X ya. Ini harusnya ada 2X-nya ya, sorry, sorry. Ya, soalnya ini kan X kali X min 2 kan ya. Ya, harusnya adalah X kuadrat min 2X ya. Nah, maka nanti ini harusnya kita akan dapati apa? Ini harusnya nanti kita dapati 1 plus 2X min X kuadrat ya. Nah, oke. Ini nanti dia bisa kita tulis dia jadi min X kuadrat tambah 2X plus 1 kuadrat ya. Oke, nanti ini min X kuadrat tambah 2X plus 1 kuadrat. Ini juga sama ya. Min X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadrat. Ini ada sedikit revisi ya. Nah, otomatis nanti A-nya min 1, B-nya nanti 2, C-nya nanti adalah 1 ya. Nah, sehingga A plus B plus C ini nanti jadinya adalah apa? Min 1 tambah 2 tambah 1 ya. Oh, tetap 2 ya. Kebetulan. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini berarti 0 dikurangi nanti dengan X kuadrat kurang 2X ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah apa? Ini adalah min X kuadrat pluskan nanti dengan 2X. Nah, jarak dari sini ke sini itu adalah apa? Ya. Nah, kan tadi kita udah tahu nih, ya, jarak yang dimaksud ini itu pasti adalah yang ini kan? Oke. Oke ya. Nah, mungkin lebih jelas nih saya juga kasih warna biru saja. Ya. Nah, panjang ini adalah apa? Ya, kita tahu ini total ini kan adalah 3 nih. Ini adalah X, berarti ini adalah 3 min X. Ya, nah berarti panjang ini nanti dia adalah 3 min X. Oke. Ya, ini jarak dari sini ke sini itu nanti adalah 3 min X ya. Nah, sekarang ya, ini nanti ketebalannya itu tadi adalah delta X ya, karena kita partisinya secara, vertikal. Oke, ya. Nah, maka nanti di sini ya, bentuk ini kalau kita buka nanti dia jadinya apa? Nah, kalau kita buka ya nanti dia hanya akan menjadi, eee, persegi ya apa, jadi balok ya. Oke ya, nanti dia akan jadi balok yang, kira-kira seperti ini. Ini yang diarsir, oke ya. Nah, yang mana nanti si ini tinggi ini kan tadi adalah minus X kuadrat tambah 2X ya, yang ini lebarnya ini adalah delta X dan panjang ini adalah apa ya? Nah, panjang ini ya tidak lain adalah si keliling lingkarannya itu, yaitu 2pi kali nanti dengan oke, 2pi kali nanti dengan 3 min X ya. Nah, sehingga volume untuk satu benda ini ya dengan mudah kita bisa langsung hitung dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar, eee, ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, sehingga kita dapati apa? 2pi kali 3 min X ya, kalikan nanti ini 2X min X kuadrat kali nanti dengan delta X. Sehingga dapat ini 2pi kali, nah ini 3 kali 2X itu adalah 6X,
3 kali min X kuadrat itu adalah min 3X kuadrat. Ya, nih min X kali 2X itu adalah min 2X kuadrat. Min X kali min X kuadrat itu adalah X pangkat 3. Ya, nanti ini kalau kita susun dia akan menjadi X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah nanti dengan 6X delta X ya. Nah, ini juga sama ya, ini bukan Z ya, harusnya nanti ini adalah X pangkat 3, ini nanti X kuadrat ya, nanti ini adalah X ya, nanti ini harusnya adalah X ya. Nah, maka ini kan untuk satu bagian ini ya. Nah, kita mau jumlahin dari ujung sini sampai ujung sini kan. Berarti tinggal kita integralkan ya. Oke, nah ini 2pi kan dia konstanta, kita tarik keluar saja ya. Ini integralkan dari 0 sampai 2 dari X pangkat 3 minus 5X kuadrat tambah 6X dx. Oke ya, nah berarti kita akan dapati bahwa nanti si nilai A-nya itu nanti adalah 1, B-nya itu nanti adalah min 5, dan nilai C-nya itu nanti adalah 6 ya. Nah itu. Oke ya, kita udah dapati nanti si nilai A, B, dan juga C-nya ya. Nah, ini aplikasi integral yang kedua ya, yaitu untuk mencari si volume benda putar ini ya. Nah, jadi mau kita putar terhadap apapun itu sebetulnya ya tidak ada problem ya, tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kita gambarkan saja ya. Nah, jadi jangan malas menggambar apa ya? Jangan malas menggambar nanti si sistemnya itu. Ya, biar jelas ya nanti si bentuknya itu akan seperti apa ya. Nah, jadi di sini kita sama sekali tidak pakai menghafal rumus ya, kita hanya pakai rumus-rumus yang basic-basic saja. Oke. Nah, ini satu lagi ya. Nah, jadi sama ya seperti apa, sama seperti di kasus luas tadi ya. Nah, yang, partisi kita ini ya, nah dia tidaklah mesti dalam, partisi yang vertikal ya, kita juga boleh partisi secara horizontal. Oke ya, kita juga boleh, partisi secara horizontal ya. Nah, tentunya ada yang di kasus ini ya. Nah, ini kita suatu daerah tertutup R dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X tambah 2. Nah, akar X tambah 2 itu bagaimana bentuknya? Oke. Nah, nanti pasti dia bentuknya adalah apa? Mirip seperti akar X tapi kita geser ke kanan ya digeser ke kiri sejauh 2. Oke ya. Nah, akar X itu kan bentuknya adalah seperti ini ya. Oke, ini adalah akar X ya, kita geser ke kiri dia sejauh 2. Oke ya. Nah, ini nanti adalah Y sama dengan akar X tambah 2 ya. Nah, kemudian nanti di sini ada lagi Y sama dengan X ya. Nah, Y sama dengan X itu ya hanya berupa garis lurus doang. Oke ya. Ini tadi kan ini adalah min 2 ya. Oke, ini mereka akan ketemunya nanti di 1 ya. Nah, Y sama dengan X ya. Nah, dan dibatasi lagi oleh siapa? Dibatasi lagi oleh si sumbu X ya. Nah, berarti sumbu X itu kan adalah garis yang ini ya. Nah, daerah yang ketutup oleh ketiga garis ini adalah apa? Yang ketutup oleh ketiga garis ini itu adalah daerah yang di sini ya. Nah, yaitu oke ya. Nah, kemudian ini dia mau apa?
Ini yang berarti yang nomor A sudah beres ya. Nah, yang nomor B, jika suatu benda peja diperoleh dengan memutar daerah R terhadap garis Y sama dengan -1, tentukanlah volume daerah tersebut ya. Nah, jadi kita akan, putar dia terhadap garis Y sama dengan -1. Garis Y sama dengan -1 itu ya ada di sini. Oke ya, ini adalah garis Y sama dengan -1. Oke. Nah, maka kalau di kasus ini ya, kalau misalkan saya partisi dia secara vertikal, ya saya partisi dia secara vertikal seperti ini, ya. Nah, ini kan dia batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah garis yang lurus, batas atasnya adalah garis yang akar X tambah 2 ini ya. Batas bawahnya ya sama dengan X, batas atasnya akar X tambah 2. Nah, kalau saya geser nanti dia sampai ke sini, oke, geser sampai ke sini ya. Nah, daerah yang sebelah sini, maka ini batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah Y sama dengan 0, batas atasnya adalah akar X plus 2. Ya, nah sehingga kalau kita menyelesaikan secara apa, kalau kita partisinya itu secara vertikal seperti ini, kita akan butuh 2 kali pengintegralan. Ini batas bawahnya kan 0, ini batas atasnya garis lengkung. Nah, ini kalau di sini ya, kalau pas di sini dia batas bawahnya adalah apa? Garis Y sama dengan X, batas atasnya garis lengkung. Berarti kan batasnya beda kan? Batas garis bawah, batas garis atasnya. Nah, maka kalau dalam kasus ini ya kita perlu 2 kali integral. Kalau kita partisi dia secara vertikal. Oke ya. Nah, maka ini jangan kita partisi secara vertikal ya, karena akan repot ya. Kita butuh 2 kali pengintegralan. Oke. Nah, ini akan lebih enak kita apa? Kita coba partisi dia secara horizontal. Nah, tapi ingat kalau secara horizontal maka kita mesti nyatakan nanti semua fungsinya itu nanti ke dalam, apa ya, ke dalam X dalam Y nanti ya. Oke, nah ini kalau kita lihat ya, baik dari bawah sampai atas itu semua adalah apa? Batas kirinya adalah garis yang lengkung, batas kanannya adalah garis yang lurus. Oke ya. Nah, jadi kalau kita partisi dia secara horizontal, maka kita hanya butuh sekali pengintegralan saja. Ya, tentunya nanti ini akan dari 0 sampai ke ya ini ya titik temunya nanti ada di 1 kan ya. Oke ya. Nah, ini ingat bahwa kita ambilnya di mana? Kita ambilnya tadi kan di sembarang Y ya. Nah, ini tinggal kita putar dia terhadap garis Y sama dengan -1. Maka ini kita akan dapati apa? Oke, ya. Nah, jadi ini kita gambarkan lagi ya si bentuknya ya. Oke, selama nggak malas menggambar itu nggak akan ada masalah nih. Oke, nah ini garis Y sama dengan -1 itu, ya kita bikin kira-kira nanti di sebelah sini ya. Ini adalah garis Y sama dengan -1 ya. Nah, ini oke ya. Nah, ini jadi kita bayangin lagi ya, ini kalau saya putar nanti dia terhadap ini, nanti dia bentuknya kira-kira gimana? Ya, nah bentuknya itu kira-kira akan seperti ini. Oke, ya, dan
Oke ya. Nah, dan nanti ini kan seperti ini. Oke, ya. Nah, ini berarti kan dia bentuknya nanti adalah apa? Yang selimut tabung tadi ya. Oke. Nah, ini karena kita potongnya itu udah terhadap apa? Terhadap apa ya? Ini kita potongnya itu kan secara horizontal ya. Maka nanti ini adalah delta Y. Kemudian ya, nah ini semua ini kita mesti jadiin dia X sama dengan ya. Nah, ini adalah X sama dengan Y. Nah, ini berarti Y kuadrat sama dengan X tambah 2. Nanti X-nya ini adalah apa? Y kuadrat min 2 ya. Nah, maka panjang ini adalah apa? Nah, panjang ini itu tidak lain adalah ini garis yang kanan kurangi nanti dengan garis yang kiri ya, yaitu X sama dengan Y dikurangi nanti dengan Y kuadrat min 2 ya. Maka nanti ini akan didapati minus Y kuadrat tambah Y tambah 2 ya. Oke, nah kemudian ini jarak terhadap sumbu putarnya apa? Ya, sekarang kan kita mau cari jarak terhadap si sumbu putarnya ini ya. Nah, jarak terhadap sumbu putarnya itu kan kita tarik garis dari sini sampai ke sini kan? Ya. Nah, ini adalah Y, ini adalah 1 ya. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah Y tambah 1 ya. Nah, berarti ini jarak ke sumbu putarnya itu nanti adalah Y tambah 1 ya. Nah, sehingga ini ya bentuk ini tadi kalau kita bongkar nanti dia jadinya apa? Oke, bentuk ini kalau kita bongkar, oke, nanti dia akan jadi balok kembali kan ya? Oke ya, ini tadi yang di hasilnya ya. Oke, nah dengan panjangnya ini adalah panjangnya ini nanti adalah, min Y kuadrat plus Y plus 2 ya. Nah, nanti ini tadi lebarnya ini adalah delta Y ya, dan nanti panjang ini semua adalah apa ya? Nah, ini sama dengan si kelilingnya saja, yaitu 2pi kali Y plus 1. Nah, maka ini kita bisa tuliskan nanti si delta V-nya adalah, nah, ini tinggal panjang kali lebar kali tinggi ya, yaitu 2Y plus 1 kalikan nanti dengan ini, min Y kuadrat plus Y plus 2 kali delta Y. Ya. Nah, oke ya, maka nanti ini, ya ini kalau kita kali masuk satu-satu dia jadinya adalah apa? 2pi kali nanti ini min Y pangkat 3 tambah Y kuadrat plus 2Y kurangi Y kuadrat ya, min 1 kali ini, tambah Y plus 2 delta Y. Ya, nah ini Y kuadrat min Y kuadrat itu adalah habis ya. Nanti ini akan menjadi 2pi kali min Y pangkat 3 tambah 3Y tambah nanti dengan 2 delta Y. Ya. Nah, sehingga nanti ini kan adalah volume untuk satu bagian ini kan. Nah, yang kita mau kan jumlahan semua dari 0 sampai ke titik ini ya, sampai ke dari 0 sampai ke Y sama dengan 1 ya. Berarti volume total itu nanti adalah integral dari ya ini 2pi konstanta tarik keluar saja gak masalah. Nah, ini integral dari 0 sampai 1 ini min Y pangkat 3 tambah 3Y plus 2 DY. Maka ini akan didapati, nah ini Y pangkat 3 diintegralin dia akan jadi 1/4 Y pangkat 4 ya. Ini 3Y diintegralin dia akan menjadi 3/2 Y kuadrat ditambah nanti ini 2Y ya dengan batasan 0 sampai 1. Oke, maka nanti ini dapati 2pi kali ya. Nah, ini ya, tinggal dihitung saja ya, masukin batas atas kurang batas bawah ya. Maka ini akan kita dapati nilainya adalah
Ini 2pi kali 13/4. Oke ya, nah sehingga nanti ini dapati itu adalah 13/2pi. Satuan volume. Oke ya. Nah, ini ya tentang si volume benda putar itu. Ya, ya. Jadi mau kita partisi secara horizontal, secara vertikal itu semua nanti bisa ya. Nah, jadi ada lagi ya volume yang lainnya ya, yaitu apa? Volume benda padat ini. Ya. Nah, jadi ini nanti dia idenya adalah apa ya? Nah, ini semacam kalau kita memotong kue gitu ya, atau memotong ya misalkan memotong bolu. Ya, nah bolu itu kan sebetulnya kumpulan dari apa? Silinder-silinder kecil gitu kan ya? Ya, jadi kok bolu kita potong-potong ya, dia kan sebetulnya kumpulan silinder-silinder kecil yang nanti disambung-sambung jadi satu silinder panjang gitu kan, ya. Nah, ini idenya juga sama. Oke, ya. Nah, ini nanti dia idenya juga akan sama ya. Nah, jadi di sini ya, ini kita mesti coba gambarkan dia secara 3 dimensi ya, biar nanti terlihat, apa, si visualnya itu seperti apa. Ini katakanlah nanti ini adalah ya, ini kita gambarkan si sumbu 3 dimensinya ya. Nah, nanti ini adalah X, ini nanti adalah Y, nanti ini adalah si Z-nya ya. Nah, ini kita kan dibatasi oleh, apa, garis Y sama dengan X tambah 2 ya. Nah, ini oke ya. Nah, katakanlah nanti ini Y1, ini Y2 ya. Oke, jadi ketika X-nya 0, Y-nya adalah 2. Ketika nanti ini si nanti 1, 2-nya di sekitaran sini ya. Nah, nanti ini, ketika si, eee, ya nanti ini ya kira-kira 2-nya di sinilah ya. Nah, maka ini nanti dia hanya berupa satu garis yang lurus. Oke, nah nanti ini mesti bayanginnya 3 dimensi ya. Nah, kemudian ini Y kuadrat sama dengan 4 min X ya. Berarti ketika X-nya 0, dia bisa, Y-nya bisa 2 atau min 2 ya. Ini ketika si X-nya 0, Y-nya nanti ini bisa 2, bisa min 2 ya. Nah, kemudian nanti ketika Y-nya yang 0, X-nya akan sama dengan 4. Ya, nanti ini kira-kira dia akan seperti ini. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi si bentuk alasnya. Oke, ya. Ini yang nanti akan menjadi si bentuk alasnya ya. Nah, jadi di alasnya ini kita akan susun. Oke ya, jadi ini kan ya, dia yang akan jadi si alasnya ini kan ya. Nah, ini kita akan susun satu ini bangun ya bisa bentuk apapun itu. Ya, dalam hal ini kan nanti dia mau segitiga sama sisi kan. Dan penampangnya itu adalah apa? Sejajar dengan sumbu X ya. Nah, sejajar sumbu X artinya nanti si nah, ini misalkan ya kalau saya susun dengan ini ada satu ya, ini katakanlah nanti bentuk segitiga sama sisi gitu ya. Hmm, bagus. Oke ya. Nah ini misalkan ya, nih, atau ini saya gambarkan yang setengah lingkaran ya. Nah yang setengah lingkaran nanti kan dia kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini, ya. Nah, oke jadi kita bayangin ya, kita punya setengah lingkaran ini kita susun semua dari ujung sini sampai ke ujung sini gitu. Ya dari ujung sini sampai nanti ke ujung sini ya. Nah ini kita susun semua.
pasti nanti dia akan berupa satu apa, ya, dia pasti ya bentuknya kayak kayak semacam ya pasti ada satu bentuk gitulah ya. Oke ya, bayangin nanti ini kita susun dari ujung sini sampai ke ujung sini gitu ya. Dia kayak bentuk satu atap yang melengkung gitu jadinya kan. Oke, atau ya bisa kita lihat dia bentuknya ya semacam ya ya semacam satu atap aja lah ya. Itu yang paling jelas ya. Nah, oke. Nah, ini juga dia menjadi satu benda padat ya. Nah, sehingga kita juga bisa menentukan nanti si volumenya ya. Nah, untuk ini ya, nah biasanya kita nggak perlu gambarkan dalam 3 dimensi seperti ini ya. Nah, ini hanya untuk gambaran apa ya, gambaran supaya kalian paham saja ya. Nah, sebetulnya nanti ini ya, nah kita akan gambarkan si oke ya, nanti ini kita akan gambarkan si alasnya ini dalam sumbu yang 2 dimensi saja sudah cukup. Oke, ini kita gambarkan dia dalam sumbu yang 2 dimensi saja itu nanti sudah cukup. Oke ya, nanti ini adalah X, nanti ini adalah Y-nya ya. Nah, berarti di sini tadi kan kita punya Y sama dengan X tambah 2 ya, berarti sorry ini berarti bentuknya agak salah dikit ya. Ya, apa. Ya, ini harusnya bukan Y sama dengan X tambah 2 ya. Nah, tapi ini nanti ya, ini pahami nanti dia sebagai si bentuk gambarannya saja ya, bukan untuk kasus yang ini. Oke, nanti ini pahami dia hanya sebagai suatu, gambarannya saja ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau untuk kasus ini ya, yang paling penting adalah kita ketahui saja nanti si alasnya seperti apa, ya. Nah, ini kan adalah garis Y sama dengan X tambah 2 kan. Nah, Y sama dengan X tambah 2 itu kan nanti dia kira-kira seperti ini. Oke, ya itu nanti ada Y sama dengan X tambah 2 ya. Jadi dia dia harusnya nanti naik gitu ya. Ya, ini salah saya kamu. Oke. Nah, Y sama dengan X tambah 2 kemudian nanti ya, jadi yang penting itu nanti adalah si bentuk alasnya ini ya. Nah, Y kuadrat sama dengan 4 min X ya, berarti tadi ketika X-nya 0, Y-nya kan dia bisa 2, bisa min 2 ya, bisa di sini, nanti bisa juga di bawah sini. Oke, bisa di sini juga ya, minus 2 ya. Kemudian ketika Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 4 ya. X sama dengan 4 itu nanti ada di ya ini mesti saya perpanjang lagi dulu ya. Nah, X sama dengan 4 itu nanti kira-kira ada di sini. Ya, nah ini tinggal kita bikin, garis melengkungnya saja ya. Itu tiga ini harusnya nanti ya, ini dia bakal masih berlanjut terus ya. Oke, sampai nanti ini dia akan ketemu nanti di satu titik ya. Nah, ini nanti dia akan lanjut terus ya, nanti dia akan, eee, ya ini kalau ketika X-nya min 3 kan Y-nya min 1 ya. Ini kalau saya masukin Y-nya itu X-nya itu nanti juga adalah min enggak loh. Ya, jadi ini kita samain saja ya, samain, supaya kita bisa tahu titik potongnya ya, berarti jadinya adalah apa? Ini kan adalah X sama dengan Y min 2 kan, berarti nanti ini dapati Y kuadrat sama dengan 4 min Y min 2 ya, dapati nanti ini Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0 ya. Berarti dalam hal ini kita akan dapati ini adalah Y plus 3 Y min 2.
Oke ya, nah berarti ya nanti mereka akan ketemu kira-kira nanti di daerah sini ya. Oke ya, nanti ini di Y sama dengan -3 sama nanti ketemu lagi di Y sama dengan 2. Oke. Nah, ini nanti akan menjadi si alasnya ya. Nah, alasnya ini atasnya kita mau susun apa ya? Nah, kita mau susun nanti ya ini dia partisinya dia mesti apa? Partisinya dia mesti apa ya, horizontal ya. Kenapa? Karena dia bilang bahwa si penampangnya itu sejajar dengan sumbu X ya. Jadi penampangnya ini nanti nah dia mesti sejajar nanti dengan sumbu X. Oke ya. Nanti ini penampangnya sejajar sumbu X ya. Nah, oke, ini, tampak 2 dimensi dari si, apanya ya, tampak 2 dimensi, dari si apa ya, dari si alasnya ini ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya, penampang ini kan kita bakal ambil satu bagian nih ya. Nah, kita akan coba gambarkan ya. Mmm, mhm, mhm, mhm. Oke, kita akan coba gambarkan ya si, segitiga sama sisi ini ya, yang secara 3 dimensinya. Oke. Nah, dia kira-kira pasti nanti akan berbentuk seperti ini kan? Kalau dia secara 3 dimensi ya, nanti kita bayangin. Ya, nah nanti kita akan dapati ya, bahwa dia kira-kira pasti bentuknya adalah seperti ini. Ya, kayak sandwich gitu ya. Nah, dengan ininya berarti adalah apa? Ya, nah ini karena kita potongnya secara horizontal, berarti kan kita mesti nyatakan dia dalam X sama dengan yan ya. Ya, berarti ini adalah X sama dengan Y-2 ya. Karena nanti ketebalannya ini pasti adalah delta Y ya. Nanti yang lengkung ini adalah apa? X sama dengan 4 min Y kuadrat. Ya, nah berarti garis ini adalah apa? Garis yang kanan kurangi yang kiri ya, yaitu 4 min Y kuadrat kurangi nanti dengan ini Y minus 2. Sehingga kita akan dapati ini adalah min Y kuadrat min Y. Nah, 4 min 2 dia jadi plus 2 ya, jadi plus 6. Oke ya. Nah, ini adalah si satu bentuknya ini. Oke. Nah, ini adalah si, satu bentuk ini berarti kan kita mau hitung si volumenya ya. Volume itu berarti apa? Tinggal luas alas kali tinggi. Nah, luas segitiga sama sisi apa? Oke. Nah, luas segitiga sama sisi ya, nah itu adalah segitiga sama sisi itu kan kita tahu bahwa sudut yang dibentuk itu 60 derajat ya, dan ini adalah S, ini adalah S kan. Berarti luas segitiganya itu nanti adalah setengah kali S kalikan nanti dengan sin 60 derajat ya. Dapat ini adalah setengah S kuadrat kali sin 60 itu setengah akar 3 ya. Berarti itu adalah 1/4 akar 3 S kuadrat. Maka volume untuk satu benda ini berarti itu nanti adalah ya, luas alasnya yaitu 1/4 akar 3 kali S-nya itu adalah min Y kuadrat min Y plus 6 kuadrat ya, kalikan tingginya delta Y. Nah, itu adalah untuk satu bagian ini saja ya. Nah, maka kalau kita mau nanti itu oke, kalau kita mau nanti dia adalah, apa, total ini semua ya, berarti kan kita mau jumlahin dari ujung sini sampai ke ujung sini kan ya, yaitu dari -3 sampai 2. Tinggal kita jumlahin dengan menggunakan integral saja ya, yaitu dari -3 sampai 2, ini 1/4 akar 3 konstanta kita tarik keluar, nanti ini dari min Y kuadrat min Y plus 6 D, kuadrat DY ya. Nah, nanti ini tinggal dihitung sendiri saja ya.
Nah, itu kalau kita pakai penampangnya adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau kita pakainya adalah yang setengah lingkaran, maka nanti kita akan dapati apa? Ya, nah kita tahu nanti oke, bentuk setengah lingkaran itu kan nanti kira-kira seperti ini ya. Oke, nah kalau kita ambil apa ya, ambil gambar 3 dimensinya nanti dia kira-kira akan seperti ini. Oke ya, nanti kira-kira dia akan seperti ini ya. Nah, yang mana nanti ini juga sama ya, berarti dia adalah luas alas kali tinggi juga kan ya. Nah, tentunya di sini luas alasnya adalah apa? Ini kita tahu bahwa panjangnya ini itu adalah tadi min Y kuadrat min Y plus 6 ya. Nah, kita tahu nanti di sini itu adalah apa? Eee, ini luas setengah lingkaran kan, luas alasnya kan. Berarti untuk volumenya itu akan menjadi setengah luas alas yaitu pi kali R kuadrat ya, R-nya kan ini, R-nya berarti ini berarti setengah kali, nah ini diketahuinya adalah diameter, berarti kita akan pakai rumusan 1/4 pi kali D kuadrat, kali nanti dengan delta Y-nya ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah 1/8 pi kali min Y kuadrat plus 6 kuadrat D Y, apa, delta Y. Nah, ini adalah untuk satu bagian ya. Nah, kalau kita mau semuanya, lagi-lagi tinggal kita jumlahin saja ya dengan menggunakan integral ya. Dari tadi min 3 sampai ke 2 ya. Ini 1/8 pi ini min Y kuadrat min Y plus 6 kuadrat DY. Ya, nah itulah nanti si volumenya ya. Nanti tinggal hitung sendiri saja ya si integralnya itu ya. Nah, oke, yang ini kita sebut nanti dia sebagai, ya ini volume benda padat ya atau volume ya, ini jadi dari ini kita akan susun, bentuk-bentuk di atasnya itu ya, sehingga nanti dia akan membentuk satu benda yang padat. Nah, ini juga bisa kalian lihat ya, gampangnya ya misalkan ambil satu telur habis itu kalian iris penampang melintangnya gitu ya, iris sesama melintang. Nah, jadi itu adalah gambaran dari yang ini. Oke ya, nah ini adalah volume yang kedua.